Pagi di Jawa pada akhir abad ke-19 sering dimulai dengan dua hal yang sama-sama menempel di kulit, embun dan hierarki. Embun turun pelan di daun tebu, di pematang sawah, di atap genteng yang memerah oleh matahari tropis. Hierarki turun lebih cepat, dari kantor-kantor kontrolir, dari papan pengumuman berbahasa Belanda, dari cara orang harus menunduk atau boleh menatap lurus. Di dunia seperti itu, seorang anak priayi bisa lahir dengan dua warisan sekaligus, akses pada pendidikan dan kewajiban untuk tahu tempatnya. Tijipto Mangkoenkoesoemo lahir 4 Maret 1886. Nama Tijipto kelak akan terdengar seperti bunyi singkat, tegas, hampir seperti ketukan palu. Tapi masa kecil tidak pernah sesingkat itu. Masa kecil adalah rangkaian hari yang panjang, bau kertas sekolah, suara gamelan dari kejauhan, dan percakapan orang dewasa yang selalu menyelipkan kata-kata tentang pemerintah, peraturan, izin, pajak. Ia tumbuh di Jawa dalam zaman yang oleh penguasa kolonial mulai dibungkus dengan istilah manis, politik etis. Kata etis terdengar seperti obat. Seolah-olah kolonialisme bisa diberi dosis moral, lalu demamnya turun. Politik etis menjanjikan irigasi, edukasi, emigrasi. 3E yang sering disebut di ruang-ruang rapat, di laporan-laporan, di pidato-pidato. Tetapi di kampung-kampung, yang terasa bukan 3 huruf itu, melainkan perubahan kecil yang tidak merata. Sekolah yang membuka pintu bagi sebagian anak pribumi, jalan yang memudahkan pengangkutan hasil bumi, dan birokrasi yang makin rapi mencatat siapa yang boleh naik kelas sosial dan siapa yang tetap jadi angka di buku pajak. Di tengah janji-janji itu, lahirlah generasi baru, pribumi terdidik yang bisa membaca dunia dengan 2 bahasa, bahasa rumah dan bahasa kekuasaan. Tijipto termasuk generasi itu. Ia bukan anak petani miskin yang tiba-tiba meloncat ke panggung sejarah. Ia datang dari lapisan yang mengenal tata krama, mengenal administrasi, mengenal cara berbicara yang pantas di depan pejabat. Dan justru karena itu, ia akan merasakan lebih tajam betapa kepantasan sering dipakai untuk membungkam, betapa sopan santun bisa menjadi selimut bagi ketidakadilan. Ketika ia memilih jalan kedokteran, itu tampak seperti pilihan yang aman. Dokter adalah profesi yang dihormati, dokter dibutuhkan. Dokter bisa masuk ke rumah-rumah orang kaya dan orang miskin, bisa menyentuh nadi siapapun, tanpa harus bertanya ia dari golongan mana. Tetapi di Hindia Belanda, bahkan sentuhan dokter pun tidak sepenuhnya bebas dari garis warna kulit. Ada dokter Eropa, ada dokter pribumi, ada rumah sakit yang pintunya lebih mudah terbuka untuk satu kelompok dan lebih berat untuk kelompok lain. Ada gaji, pangkat, dan peluang karier yang disusun seperti tangga, dan beberapa anak tangga sengaja dibuat licin. Sekolah kedokteran yang menjadi pintu bagi banyak pribumi terdidik adalah Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi di Batavia. Nama resminya saja sudah mengandung batas, Inlandse, pribumi. Seolah-olah sejak awal, dokter yang dilahirkan dari sana ditakdirkan untuk melayani kaumnya sendiri, bukan menjadi dokter universal yang setara dengan dokter Eropa. Tetapi, bagi banyak pemuda Jawa, Sunda, Minangkabau, dan daerah lain, Estovia tetap seperti mercusuar. Di sana ada ilmu modern, ada anatomi, ada bakteriologi yang baru berkembang di dunia, ada cara berpikir yang menuntut bukti, bukan sekadar mitos. Batavia pada awal 1900-an adalah kota yang berlapis-lapis. Ada kanal-kanal tua peninggalan VOC yang airnya kadang berbau, ada kawasan-kawasan baru yang lebih sehat menurut standar Eropa, ada pasar yang riuh, ada kantor-kantor pemerintah yang dingin oleh kipas dan aturan. Di satu sisi, kota ini adalah pusat administrasi kolonial. Di sisi lain, ia adalah tempat bertemunya ide-ide. Surat kabar beredar, pamflet dibaca diam-diam. Percakapan di asrama bisa lebih panas daripada matahari siang. Stovia bukan sekadar sekolah. Ia adalah mesin pembentuk watak. Para siswa tinggal di asrama,
hidup dalam disiplin ketat, jadwal padat, dan pengawasan yang tidak main-main. Mereka belajar ilmu yang menyentuh tubuh manusia sampai ke detail paling kecil, tulang, otot, saraf, organ. Mereka menghafal istilah Latin, mempelajari cara mendiagnosis penyakit, memahami gejala, membedakan demam tifoid dari malaria, disentri dari kolera. Mereka belajar bahwa tubuh adalah sistem dan penyakit adalah gangguan yang punya sebab. Sebab bisa dicari. Sebab bisa dilawan. Tetapi di luar ruang kelas, mereka juga belajar pelajaran lain yang tidak tertulis di buku, bahwa masyarakat pun seperti tubuh. Ada aliran darah ekonomi, ada saraf komunikasi dan pendidikan, ada organ vital pemerintahan, dan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan pil atau operasi. Penyakit itu bernama ketimpangan struktural, dan ketimpangan itu bukan kebetulan. Ia dirancang, dipelihara, dan dibenarkan. Bayangkan, seorang mahasiswa kedokteran pribumi berjalan di koridor sekolahnya. Di satu tangan, ia membawa buku anatomi. Di tangan lain, ia membawa pengalaman sehari-hari. Dipanggil dengan nada merendahkan, diingatkan bahwa ia inlander, diberi batasan-batasan yang halus tapi tegas. Ia belajar tentang kebersihan, sanitasi, pencegahan penyakit. Lalu ia melihat kampung-kampung yang padat, air bersih yang sulit, wabah yang datang bergelombang. Ia belajar bahwa pencegahan lebih murah daripada pengobatan. Lalu ia melihat kebijakan yang lebih sibuk, mengamankan produksi dan ketertiban daripada kesehatan rakyat. Di Stovia, Cipto bertemu dengan pemuda-pemuda yang kelak menjadi tokoh. Mereka datang dengan logat berbeda, kebiasaan berbeda, tetapi mengalami hal yang sama, menjadi uyang terdidik, namun tetap yang dibatasi. Di asrama, malam-malam panjang sering diisi diskusi. Ada yang membicarakan ilmu, ada yang membicarakan politik, ada yang membicarakan masa depan. Kata kemajuan menjadi mantra. Tetapi kemajuan versi siapa? Kemajuan untuk siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu diucapkan keras-keras, namun berputar di kepala. Kedokteran sendiri mengajarkan satu kebiasaan mental yang tajam. Jangan puas dengan gejala, cari penyebab. Jika pasien batuk, jangan hanya menenangkan batuknya. Cari apakah ada infeksi, apakah ada lingkungan yang buruk, apakah ada gizi yang kurang. Cara berpikir ini, ketika dibawa keluar dari klinik, bisa menjadi berbahaya bagi kekuasaan. Karena kekuasaan sering ingin orang sibuk dengan gejala, bukan sebab. Kekuasaan suka jika orang mengeluh tentang nasib, bukan tentang sistem. Cipto muda menyerap semua itu. Ia bukan tipe yang puas menjadi dokter yang hanya menulis resep dan pulang. Ada sesuatu dalam dirinya yang gelisah. Humanis, ya, karena dokter harus punya empati, harus bisa mendengar keluhan pasien, harus bisa menenangkan keluarga yang panik. Tetapi juga ada sisi lain, ketegasan yang bisa berubah menjadi radikal ketika melihat ketidakadilan yang berulang. Seorang dokter bisa menerima bahwa penyakit itu bagian dari hidup, tapi ia sulit menerima jika penyakit itu dipelihara oleh kebijakan. Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda sedang mengalami perubahan sosial yang cepat. Pendidikan Barat melahirkan kelompok priayi baru, pegawai, guru, jurnalis, dokter. Mereka mulai membentuk organisasi modern, bukan lagi perlawanan bersenjata seperti abad sebelumnya yang sering dipatahkan dengan kekuatan militer, tetapi perlawanan melalui ide, tulisan, rapat, jaringan. Ini perlawanan yang lebih sulit ditangkap karena ia bergerak di kepala orang. Tahun 1908 menjadi penanda penting. Lahirnya Boedi Oetomo. Organisasi ini sering disebut sebagai awal kebangkitan nasional, meski pada mulanya ia lebih banyak bergerak di kalangan priayi Jawa dan fokus pada pendidikan serta kebudayaan. Boedi Oetomo lahir dari atmosfer Stovia juga, dari para siswa dan alumni yang merasa perlu membangun wadah. Di ruang-ruang pertemuan, kata kemajuan kembali bergema. Ada semangat untuk mengangkat martabat, ada keinginan untuk membuktikan
bahwa pribumi bisa modern, bisa terorganisir, bisa berbicara dengan bahasa zaman. Cipto terlibat dalam fase awal atmosfer itu. Ia berada di lingkungan yang sama, merasakan getaran yang sama, bahwa sesuatu sedang lahir, tetapi sejak awal ia juga melihat batas-batasnya. Boedi Oetomo, dengan segala jas dan pecinya, dengan rapat-rapat yang tertib, masih bergerak hati-hati. Ia tidak langsung menantang struktur kolonial secara frontal. Ia memilih jalur yang dianggap aman. Pendidikan, kebudayaan, perbaikan internal. Itu penting, tentu. Tetapi bagi Tjipto, yang setiap hari melihat penyakit sosial, jalur aman sering terasa seperti memberi kompres pada luka yang terus ditusuk. Disinilah paradoks seorang dokter mulai terbentuk. Dokter diajarkan untuk tidak gegabah, untuk mengikuti prosedur, untuk menghitung risiko. Tetapi, dokter juga diajarkan bahwa ada kondisi gawat darurat. Ada saat ketika menunggu, berarti membiarkan pasien mati. Ada saat ketika tindakan harus cepat, meski pahit. Cipto membawa logika itu ke masyarakat. Ia melihat Hindia sebagai pasien yang demamnya tidak turun-turun. Ia melihat gejala, kemiskinan, wabah, buta huruf, ketidaksetaraan hukum. Ia mulai mencium penyebab, struktur kolonial yang menempatkan satu kelompok sebagai penguasa dan kelompok lain sebagai objek. Batavia, dengan segala modernitasnya, juga memperlihatkan kontras yang menyakitkan. Di satu sisi ada rumah sakit, laboratorium, dokter-dokter Eropa dengan peralatan yang lebih lengkap. Di sisi lain, ada kampung-kampung yang rentan penyakit. Penyakit tropis bukan sekadar urusan medis. Ia terkait dengan perumahan, sanitasi, kerja paksa di perkebunan, gizi yang buruk. Seorang dokter pribumi yang turun ke lapangan akan melihat bahwa resep paling ampuh sering bukan obat, melainkan perubahan kondisi hidup. Dan perubahan kondisi hidup berarti menyentuh kebijakan. Menyentuh kebijakan berarti menyentuh kekuasaan. Distofia, para siswa juga hidup dalam sistem yang mengikat. Mereka mendapat beasiswa, tetapi beasiswa itu seperti kontrak. Setelah lulus, mereka diharapkan bekerja untuk pemerintah kolonial sebagai dokter pribumi. Ada jalur karir yang sudah ditentukan, ada penempatan, ada aturan. Ini seperti tubuh yang dipasangi gips, bisa berjalan, tapi arah langkahnya ditentukan. Banyak yang menerima itu sebagai harga pendidikan. Tjipto, dengan wataknya sulit menerima jika gips itu dipakai bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk mengendalikan. Ia menyelesaikan pendidikan kedokterannya dan masuk ke dunia kerja sebagai dokter di Hindia Belanda. Di titik ini, ia berada di persimpangan yang dialami banyak dokter pribumi, antara idealisme pelayanan dan realitas birokrasi. Dokter pemerintah harus mengikuti perintah, harus membuat laporan, harus patuh pada atasan yang sering Eropa, harus bekerja dalam sistem kesehatan yang juga dipengaruhi politik. Tetapi dokter juga bertemu pasien yang nyata, ibu yang anaknya demam, buruh yang batuk darah, petani yang tubuhnya lemah karena kurang makan. Di hadapan pasien, semua teori tentang etika kolonial terdengar kosong jika obat tidak tersedia, atau jika akar masalahnya adalah kemiskinan yang sistemik. Cipto dikenal sebagai dokter yang tajam, bukan hanya dalam diagnosis medis, tetapi juga dalam diagnosis sosial. Ia melihat bahwa banyak penyakit tidak berdiri sendiri. Malaria bukan hanya nyamuk. Ia juga rawa yang tidak dikeringkan karena prioritas anggaran. TBC bukan hanya bakteri, ia juga rumah sempit tanpa ventilasi, gizi buruk, kerja berat. Disentri bukan hanya infeksi, ia juga air minum yang tercemar. Dan semua itu terkait dengan siapa yang punya akses pada sumber daya. Di awal 1900-an, dunia kedokteran sedang berubah. Teori kuman semakin diterima. Vaksinasi mulai berkembang. Sanitasi menjadi agenda modern. Pemerintah kolonial pun punya kepentingan. Menjaga kesehatan tenaga kerja, menjaga stabilitas, mencegah wabah yang bisa mengganggu ekonomi. Tetapi kepentingan itu sering selektif. Kesehatan rakyat penting sejauh ia mendukung produksi. Disinilah seorang dokter yang benar-benar humanis
bisa merasa tercekik, karena ia ingin menyembuhkan manusia, bukan hanya menjaga mesin ekonomi tetap berjalan. Cipto hidup di masa ketika surat kabar mulai menjadi arena baru. Kata-kata bisa menjadi pisau. Artikel bisa menyebar lebih cepat daripada rumor. Kritik bisa ditulis dengan gaya halus atau dengan gaya menghantam. Dan Tjipto, dengan latar kedokteran yang menuntut ketepatan, cenderung tidak suka basa-basi. Ia bisa menulis dan berbicara dengan gaya yang langsung. Ini membuatnya menonjol dan membuatnya diawasi. Namun, sebelum pengawasan itu menjadi jerat, ada fase pembentukan. Fase ketika seorang dokter muda menyadari bahwa ruang praktiknya tidak cukup luas untuk menampung semua pasien yang sebenarnya ia hadapi. Pasiennya bukan hanya individu, tetapi masyarakat. Dan masyarakat itu sakit kronis. Bwedi Oetomo memberi contoh bahwa organisasi modern bisa lahir dari kaum terdidik. Tetapi Bwedi Oetomo juga menunjukkan batas. Ia bergerak dalam koridor yang masih bisa ditoleransi. Tjipto, yang merasakan urgensi, mulai condong pada gagasan bahwa koridor itu terlalu sempit. Ia melihat bahwa pendidikan saja tidak cukup jika hukum tetap diskriminatif. Kebudayaan saja tidak cukup jika ekonomi tetap timpang. Perbaikan internal saja tidak cukup jika struktur eksternal tetap menekan. Di Hindia Belanda, istilah pribumi bukan sekadar identitas, ia adalah kategori hukum dan sosial. Ada pembagian penduduk, Eropa, Timur Asing, pribumi. Pembagian ini memengaruhi segalanya, tempat tinggal, sekolah, pengadilan, pekerjaan. Seorang dokter pribumi bisa saja dihormati oleh pasiennya, tetapi di mata sistem, ia tetap berada di kelas yang berbeda. Ia bisa memakai jas putih, tetapi jas itu tidak otomatis membuatnya setara. Ini pengalaman yang mengikis kesabaran. Cipto tidak lahir sebagai pemberontak bersenjata. Ia lahir sebagai anak zaman modern, percaya pada ilmu, percaya pada organisasi, percaya pada kata-kata. Tetapi justru karena itu, ia menjadi lebih berbahaya bagi kolonialisme. Kolonialisme bisa menghadapi senjata dengan senjata. Tetapi bagaimana menghadapi dokter yang berbicara tentang kesetaraan dengan logika, yang menulis kritik dengan data, yang menghubungkan wabah dengan kebijakan, yang membuat orang berpikir bahwa ketidakadilan bukan takdir. Di ruang-ruang pertemuan kaum terdidik, pembicaraan tentang bangsa mulai muncul. Kata itu belum selalu berarti Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Ia masih cair, masih diperdebatkan. Ada yang berpikir dalam kerangka Jawa, ada yang berpikir dalam kerangka Hindia, ada yang mulai membayangkan komunitas politik yang lebih luas. Tetapi satu hal jelas, generasi ini mulai menolak diperlakukan sebagai anak kecil yang harus selalu diarahkan. Mereka ingin menjadi subjek. Tjipto, dengan latar priayi dan pendidikan modern, berada di posisi unik. Ia bisa masuk ke dunia elite pribumi, tetapi juga bisa berbicara dengan rakyat melalui praktik medisnya. Ia bisa memahami bahasa administrasi kolonial, tetapi juga memahami bahasa penderitaan sehari-hari. Ini membuatnya seperti jembatan, dan jembatan sering menjadi tempat paling rawan. Diinjak dari dua sisi, dituntut oleh dua dunia. Ada momen-momen kecil yang membentuk seseorang lebih kuat daripada pidato besar. Seorang pasien yang tidak mampu membeli obat, seorang ibu yang datang terlambat karena takut pada biaya, seorang anak yang kurus karena makanannya tidak cukup, seorang buruh yang sakit tetapi tetap harus bekerja karena jika tidak keluarganya tidak makan. Dokter melihat itu semua. Dokter mendengar keluhan yang tidak pernah masuk laporan resmi. Dokter melihat statistik hidup dalam wajah manusia. Di Hindia Belanda, dokter pribumi sering ditempatkan di daerah-daerah menjadi bagian dari sistem kesehatan pemerintah. Mereka harus menjalankan program vaksinasi, menangani wabah, memberi penyuluhan. Tetapi mereka juga harus berhadapan dengan keterbatasan. Obat yang kurang, fasilitas yang minim, birokrasi yang lambat, dan di atas semua itu, ada rasa bahwa mereka bekerja dalam sistem yang tidak sepenuhnya memihak pasien mereka. Cipto mulai memandang profesinya bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai posisi strategis.
Dokter punya legitimasi. Dokter dianggap orang berilmu. Dokter bisa berbicara tentang diagnosis, dan orang akan mendengar. Kata diagnosis terdengar objektif, ilmiah. Dan ketika Cipto mulai menggunakan bahasa klinis untuk membicarakan masyarakat, gejala, sebab, terapi, ia sedang mengubah cara orang memahami kolonialisme. Kolonialisme bukan lagi sekadar pemerintah yang jauh, tetapi sebuah penyakit sistemik. Pada masa itu, pemerintah kolonial juga tidak bodoh. Mereka tahu bahwa pendidikan melahirkan kritik. Mereka tahu bahwa Stovia yang mereka dirikan untuk menghasilkan tenaga medis juga menghasilkan pemikir. Mereka tahu bahwa organisasi modern bisa menjadi kendaraan politik. Maka pengawasan menjadi bagian dari udara. Ada intel, ada laporan, ada catatan, ada cara-cara halus untuk menekan, mutasi, teguran, pembatasan. Tetapi pada fase awal ini, fase sebelum benturan besar, yang terlihat adalah pertumbuhan jaringan, pertumbuhan keberanian, pertumbuhan kesadaran bahwa perubahan tidak akan datang dari belas kasihan, melainkan dari tekanan yang terorganisir. Bodi Oetomo memberi pelajaran tentang organisasi, tentang rapat, tentang iuran, tentang struktur kepengurusan, tentang cara menulis notulen, hal-hal yang tampak remeh, tetapi sebenarnya adalah teknologi politik modern. Tjipto menyerap atmosfer itu. Ia melihat bahwa modernitas bukan hanya kereta api dan listrik, tetapi juga kemampuan berkumpul dan menyusun agenda. Namun ia juga melihat bahwa modernitas tanpa keberanian bisa menjadi dekorasi. Ia tidak puas dengan sekadar memajukan pendidikan, jika pendidikan itu hanya melahirkan pegawai yang patuh. Ia tidak puas dengan memajukan kebudayaan, jika kebudayaan itu dipakai untuk meninabobokan, bukan membangunkan. Ia ingin sesuatu yang lebih tajam, lebih langsung, lebih menyentuh akar. Disinilah wataknya mulai tampak, seorang humanis yang bisa marah, seorang dokter yang bisa menulis seperti aktivis, seorang priayi yang tidak nyaman dengan privilege, jika privilege itu dibayar dengan diam. Ia tidak menolak ilmu barat, ia justru menguasainya. Tetapi ia menolak struktur yang memakai ilmu itu untuk memperkuat ketimpangan. Tjipto hidup di masa ketika kata-kata seperti kemajuan dan peradaban sering dipakai kolonialisme untuk membenarkan dirinya. Kami membawa peradaban, begitu kira-kira narasinya. Tetapi seorang dokter yang melihat kampung-kampung kumuh, wabah, dan kemiskinan bisa bertanya dalam hati, peradaban untuk siapa? Jika peradaban itu nyata, mengapa begitu banyak tubuh yang tetap rapuh? Mengapa begitu banyak anak yang tetap mati muda? Mengapa begitu banyak orang yang tidak punya akses pada air bersih? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu diumumkan sebagai slogan. Ia cukup menjadi bara di dada. Dan bara itu, pada orang seperti Cipto, tidak padam. Ia mencari oksigen. Oksigen itu adalah pergaulan dengan kaum terdidik lain, diskusi, bacaan, organisasi. Dari Stovia dan atmosfer 1908, ia membawa pulang satu keyakinan, bahwa perubahan bisa dirancang seperti terapi, tetapi terapi sosial tidak akan diberikan oleh penguasa kepada yang dikuasai. Terapi itu harus direbut. Pada titik ini, Tjipto masih seorang dokter yang bekerja, yang memegang stetoskop, yang menulis resep untuk pasien. Tetapi di balik resep medis itu, ada resep lain yang mulai ia susun dalam pikirannya. Resep yang tidak bisa ditebus di apotek. Resep yang menuntut keberanian kolektif. Resep yang akan membuatnya, cepat atau lambat, berhadapan dengan stempel pemerintah, surat keputusan dan hukuman. Dan semua itu berawal dari satu hal yang tampak sederhana. Seorang pemuda pribumi masuk sekolah kedokteran, belajar membaca tubuh manusia, lalu menyadari bahwa tubuh masyarakatnya sedang sakit dan penyakitnya bukan sekadar demam, bukan sekadar batuk, bukan sekadar wabah musiman. Penyakitnya ada di struktur, ada di cara kekuasaan bekerja, ada di cara manusia diklasifikasikan. Di Batavia, di ruang-ruang kelas Estovia yang panas dan penuh bau formalin, di asrama yang lampunya redup pada malam hari, di jalan-jalan kota yang memisahkan kawasan Eropa dan kampung pribumi, Cipto Manggoenkoesoemo
sedang dibentuk bukan hanya menjadi dokter, tetapi menjadi seseorang yang akan memakai logika kedokteran untuk menantang logika kolonial. Dan ketika seorang dokter mulai menganggap ketidakadilan sebagai penyakit yang harus disembuhkan, ia tidak lagi sekadar tenaga kesehatan, ia menjadi ancaman. Di ruang praktik, penyakit datang dengan cara yang jujur. Ia tidak pandai berbohong. Demam naik, nadi berlari, lidah kering, mata cekung. Tubuh memberi tanda-tanda yang bisa dibaca, kalau dokter mau sabar dan teliti. Tetapi begitu Cipto melangkah keluar dari ruang praktik, ke kantor-kantor, ke rapat-rapat, ke halaman surat kabar, ia bertemu jenis penyakit lain yang licin. Penyakit yang pandai menyamar sebagai ketertiban, sebagai tata krama, sebagai aturan. Seorang dokter pemerintah di Hindia Belanda hidup di antara dua meja. Meja pertama, meja periksa, dengan botol-botol obat, alat suntik yang harus direbus, kain kasa, bau karbol yang menusuk, dan pasien yang datang membawa seluruh hidupnya dalam satu keluhan. Meja kedua, meja administrasi dengan formulir, laporan bulanan, angka-angka kematian, catatan vaksinasi, dan tanda tangan atasan. Di meja pertama, Tejipto bisa menyentuh manusia. Di meja kedua, ia menyentuh sistem, dan sistem itu dingin. Ia tahu, ilmu kedokteran modern sedang naik daun. Teori kuman membuat dunia medis merasa punya senjata baru. Bukan lagi sekadar menebak-nebak angin jahat atau udara buruk, melainkan mencari bakteri, mencari sumber penularan, memutus rantai. Tetapi di Hindia, rantai itu sering tidak putus karena satu hal sederhana. Orang miskin tidak punya pilihan. Mereka tinggal di rumah sempit, ventilasi buruk, air minum keruh, kerja berat, makan seadanya. Dokter bisa memberi obat, tapi besok pasien kembali ke lingkungan yang sama, seperti menimba air dari perahu bocor. Disinilah Tejipto mulai memindahkan cara berpikir klinis ke ruang publik. Ia terbiasa bertanya, gejala apa yang tampak? Apa penyebabnya? Apa faktor risikonya? Apa terapi yang paling efektif dan apa efek sampingnya? Pertanyaan-pertanyaan itu, ketika diarahkan ke masyarakat, menjadi tajam. Terlalu tajam untuk telinga pemerintah kolonial yang lebih suka mendengar kata-kata halus. Bwedi Oetomo, dengan rapat-rapatnya yang tertib, memberi pelajaran penting. Organisasi modern itu mungkin. Ada struktur, ada iuran, ada notulen, ada pengurus. Ada cara mengubah obrolan menjadi keputusan. Tetapi bagi Tejipto, yang melihat pasien-pasiennya jatuh satu persatu karena kemiskinan yang dipelihara, kehati-hatian Bwedi Oetomo terasa seperti dokter yang terlalu lama menunggu hasil laboratorium, sementara pasien sudah sesak napas. Ia menghormati semangatnya, namun ia tidak betah pada batasnya. Batavia dan kota-kota besar lain pada dekade itu seperti panggung dengan dua lampu sorot. Satu lampu menerangi boulevard, kantor pos, tram, gedung-gedung dengan jendela lebar, klub-klub Eropa yang tertutup bagi kebanyakan pribumi. Lampu lain menerangi ganggang sempit, pasar yang becek, rumah-rumah bambu yang rapat, dan wajah-wajah yang cepat menua. Di antara dua lampu itu, Cipto berjalan dengan jas dokter, simbol modernitas, namun kulitnya tetap menempatkannya dalam kategori yang ditulis rapi di dokumen kolonial. Inlander. Klasifikasi penduduk bukan sekadar istilah. Ia adalah resep versi pemerintah. Resep yang menentukan dosis hak dan kewajiban. Eropa, Timur Asing, pribumi. 3 kotak yang memengaruhi pengadilan mana yang mengadili, sekolah mana yang menerima, pekerjaan mana yang terbuka, bahkan cara polisi memandang seseorang di jalan. Cipto, yang terbiasa melihat tubuh manusia sebagai satu spesies tanpa sekat hukum, melihat klasifikasi itu seperti diagnosis palsu yang sengaja dipertahankan. Ia mulai bergaul lebih intens dengan dunia pers dan dunia gagasan. Surat kabar pada masa itu bukan hanya berita, ia adalah ruang pertempuran. Kata-kata bisa menjadi obat penenang, bisa juga menjadi racun bagi kekuasaan. Dan Tejipto punya gaya yang sulit disensor dengan sopan santun. Ia menulis dan berbicara dengan nada klinis, tegas, langsung,
kadang seperti pisau bedah. Ia tidak suka kalimat yang berputar-putar, ia lebih suka menyebut penyebab. Di Hindia Belanda, banyak orang terdidik memilih jalur aman, menjadi pegawai, naik pangkat, mengumpulkan kehormatan. Cipto justru melihat kehormatan itu seperti plester yang menutupi luka bernanah. Ia bisa saja menjadi dokter yang mapan, dihormati, hidup nyaman dalam batas-batas yang disediakan. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu tidurnya. Rasa bahwa ia sedang diminta menyembuhkan gejala, sementara penyebabnya dibiarkan. Tahun-tahun menjelang 1912 adalah masa ketika politik etis mulai menunjukkan wajah aslinya. Di atas kertas ada janji perbaikan. Di lapangan ada pendidikan yang melahirkan orang-orang yang justru makin pandai melihat ketidakadilan. Pemerintah kolonial seperti orang yang memberi pasien vitamin, lalu kaget ketika pasien itu mulai kuat dan menuntut keluar dari ranjang. Di tengah atmosfer itu, Cipto bertemu dua tokoh yang sama-sama membawa api, namun dengan bahan bakar berbeda. E.F. Dawes Dekker, keturunan campuran Eropa dan pribumi, jurnalis, tajam, berani, punya nama yang mengingatkan orang pada Multatuli dan kritik kolonial yang mengguncang. Lalu, Soewardi Sorjaningrat, priyayi Jawa, cerdas, penulis yang kelak dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, punya kemampuan merangkai kata yang bisa membuat orang tersenyum pahit sekaligus marah. Tiga orang ini, dengan latar berbeda, menemukan kesamaan. Hindia tidak bisa terus hidup sebagai pasien yang hanya diberi obat penenang. Mereka ingin terapi yang menyentuh akar. Dan dari pertemuan gagasan itulah lahir Indische Partij pada 1912. Nama itu sendiri sudah seperti tantangan. Indische, Hindia. Bukan Jawa saja, bukan satu suku, bukan satu golongan. Dan partai bukan perkumpulan sosial, bukan klub diskusi, bukan organisasi kebudayaan yang bisa berlindung di balik kata kemajuan. Partai berarti politik, terang-terangan. Indische Partij membawa gagasan yang pada masa itu terdengar berbahaya. Indi for Indiers, Hindia untuk orang Hindia. Dan orang Hindia di sini bukan hanya pribumi, tetapi semua yang menganggap tanah ini rumah. Pribumi, Indo-Eropa, siapapun yang hidup dan bekerja di sini, yang nasibnya terikat pada tanah ini, bukan pada negeri jauh di seberang laut. Bagi pemerintah kolonial, ini seperti dokter yang tiba-tiba mengumumkan bahwa penyakit pasien bukan sekadar flu, melainkan kanker yang bersumber dari pola hidup yang selama ini dianggap normal. Panik. Karena kalau diagnosis itu diterima, seluruh cara hidup harus berubah. Indische Partij bergerak dengan bahasa yang modern dan tajam. Mereka bicara tentang kesetaraan warga negara, tentang hak politik, tentang martabat. Mereka tidak meminta belas kasihan, mereka menuntut pengakuan. Dan tuntutan itu bukan datang dari orang-orang bersenjata di hutan, melainkan dari orang-orang yang bisa menulis, berpidato, mengorganisir, dan ini yang paling mengganggu, menggunakan bahasa hukum dan moral yang sulit dibantah tanpa terlihat telanjang. Tijipto membawa reputasi dokter ke dalam politik. Dokter dipercaya karena dianggap bekerja dengan bukti. Ketika dokter bicara tentang penyakit sosial, orang mendengar dengan cara berbeda. Ia bukan sekadar agitator. Ia adalah orang yang setiap hari melihat akibat kebijakan pada tubuh manusia. Ia bisa menunjuk anak kurus, ibu yang anemia, buruh yang batuk darah, dan berkata, ini bukan kebetulan, ini pola, ini epidemi yang dibuat oleh struktur. Namun politik tidak seperti klinik. Di klinik pasien datang karena ingin sembuh. Dalam politik kolonial, kekuasaan tidak datang untuk sembuh. Kekuasaan datang untuk bertahan. Pemerintah kolonial punya alat yang rapi, sensor pengawasan, pasal-pasal karet, dan yang paling efektif, pembuangan. Pembuangan adalah resep kolonial yang pahit, tapi bagi mereka manjur. Tidak perlu pengadilan panjang yang bisa jadi panggung. Tidak perlu membuat martir di depan publik. Cukup keluarkan surat keputusan, stempel, tanda tangan, lalu seseorang dipindahkan jauh dari jaringan,
jauh dari pembaca, jauh dari rapat-rapat, seperti memotong saraf agar tubuh gerakan lumpuh. Tahun 1913 menjadi titik ketika benturan itu meledak. Di Eropa, Belanda bersiap merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari Prancis. Di Hindia, pemerintah kolonial ingin ikut merayakan, menggalang dana, mengadakan perayaan, seolah-olah kemerdekaan Belanda adalah pesta bersama. Bagi banyak orang terdidik di Hindia, ini terdengar seperti lelucon yang kejam. Penjajah merayakan kemerdekaannya di tanah jajahan. Soewardi menulis pamflet yang kelak terkenal karena judulnya yang menggigit, Als ik een Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Tulisan itu seperti cermin yang dipaksa menghadap wajah kolonialisme. Isinya menyindir, kalau aku Belanda, aku akan malu meminta orang jajahan membayar pesta kemerdekaanku. Kata-kata itu menyebar, membuat pemerintah panas, dan ketika pemerintah panas, mereka mencari sumber api. Cipto, bersama De Westdekker dan Soewardi, masuk dalam pusaran represi. Mereka bukan hanya mengkritik kebijakan, mereka mempermalukan moral kolonial di depan publik. Itu lebih berbahaya daripada sekadar menuntut kenaikan gaji atau perbaikan fasilitas. Karena moral adalah fondasi legitimasi. Jika fondasi retak, bangunan goyah. Maka keluarlah keputusan pengasingan ke Belanda. 1913. Tiga tokoh ini, yang kemudian dikenal sebagai tiga serangkai, dipaksa meninggalkan Hindia. Bagi Tjipto, ini bukan sekadar perjalanan jauh, ini amputasi. Ia diputus dari tanah yang ia pahami lewat wajah pasien, lewat bau kampung, lewat panas tropis, lewat bahasa sehari-hari. Ia diputus dari ruang praktik yang memberinya alasan untuk bicara. Ia diputus dari jaringan yang baru tumbuh. Bayangkan seorang dokter yang terbiasa bekerja dengan tubuh manusia, di iklim tropis, tiba-tiba harus hidup di negeri yang dinginnya menggigit. Langitnya sering kelabu, ritme hidupnya berbeda. Di Belanda, udara tidak membawa bau tanah basah dan keringat pasar. Udara membawa bau kanal, batu, dan musim. Di sana, Cipto bukan dokter pemerintah Hindia. Ia adalah orang buangan. Statusnya berubah. Cara orang memandangnya berubah. Tetapi satu hal tidak berubah. Kebiasaannya mendiagnosis. Pengasingan sering dimaksudkan untuk membuat seseorang mengecil, untuk membuatnya rindu rumah sampai ia jinak, untuk membuatnya sibuk bertahan hidup, lupa pada politik. Tetapi pada orang seperti Cipto, pengasingan justru bisa menjadi laboratorium. Jauh dari tekanan harian, ia bisa melihat struktur dengan lebih jelas. Ia bisa membaca lebih banyak. Ia bisa bertemu orang-orang, melihat bagaimana negeri penjajah bekerja dari dalam. Ia bisa membandingkan retorika peradaban dengan kenyataan sosial di Eropa sendiri, kelas pekerja, kemiskinan kota, politik partai, debat parlemen. Ia bisa melihat bahwa modernitas bukan milik satu bangsa, ia adalah medan perebutan. Di Belanda, ia juga merasakan paradoks lain. Di negeri yang mengaku demokratis, ia tetap diperlakukan sebagai subjek kolonial. Ia bisa berjalan di jalan yang rapi, melihat toko-toko dengan kaca besar, tetapi ia membawa cap yang tidak terlihat, orang Hindia. Dan cap itu, seperti penyakit kronis, tidak hilang hanya karena pindah iklim. Sementara itu di Hindia, Indische Partij dibekukan. Jaringan yang baru tumbuh dipukul. Pemerintah kolonial mengirim pesan jelas, politik kesetaraan yang terlalu terang akan dibalas dengan pemutusan. Mereka ingin gerakan kembali ke bentuk yang bisa mereka kelola. Organisasi sosial, pendidikan, kebudayaan yang bisa dipuji sebagai kemajuan tanpa mengganggu kekuasaan. Tetapi, ide tidak mudah dibuang. Ide tidak punya paspor. Ia bisa menyelinap lewat surat, lewat artikel yang disalin, lewat obrolan di warung kopi, lewat diskusi di asrama. Dan nama Tjipto, justru karena dibuang, mulai memperoleh aura tertentu. Ada orang yang melihatnya sebagai dokter yang terlalu keras kepala. Ada yang melihatnya sebagai orang yang berani membayar harga. Dalam politik, harga sering menjadi bukti ketulusan. Di sini,
motif resep dan diagnosis menjadi semakin ironis. Tjipto menulis resep untuk pasien, obat pahit, dosis tepat, aturan minum. Pemerintah kolonial menulis resep untuk Tjipto, pengasingan, pembatasan, pengawasan. Dua resep itu sama-sama pahit. Bedanya, resep dokter bertujuan menyembuhkan pasien. Resep kolonial bertujuan menyembuhkan kekuasaan dari ancaman. Dan ancaman itu bukan senjata. Ancaman itu adalah cara berpikir. Cara berpikir yang menolak menerima hierarki sebagai takdir. Cara berpikir yang melihat ketidakadilan sebagai sesuatu yang bisa didiagnosis, dijelaskan, dan karena itu diubah. Pengasingan 1913 juga memperlihatkan sesuatu yang sering luput, betapa kolonialisme takut pada koalisi lintas kategori. Indische Partisch berbahaya, bukan hanya karena menuntut Hindia untuk orang Hindia, tetapi karena ia mencoba meruntuhkan tembok yang selama ini dipakai pemerintah untuk membagi. Eropa versus pribumi, Indo versus Totok, Timur asing versus pribumi. Politik pecah belah adalah vaksin kolonial, mencegah terbentuknya tubuh politik yang utuh. Indische Partisch mencoba membuat tubuh itu utuh, maka reaksinya keras. Tjipto, sebagai dokter pribumi, membawa legitimasi moral yang berbeda dari Douwes Dekker yang Indo-Eropa dan Soewardi yang priai penulis. Ia adalah bukti hidup bahwa pribumi terdidik bisa berbicara setara, bisa mengkritik dengan logika modern, bisa menuntut hak tanpa meminta izin. Dalam sistem yang dibangun di atas asumsi bahwa pribumi harus dipimpin, keberadaan dokter seperti Tjipto adalah gangguan permanen. Di Belanda, ia tidak berhenti menjadi dokter dalam arti mental. Ia tetap melihat manusia sebagai pasien yang punya konteks. Ia melihat bahwa politik pun punya patologi. Keserakahan, ketakutan, kebutuhan akan legitimasi. Ia melihat bagaimana negara modern mengelola opini publik, bagaimana pers bekerja, bagaimana partai-partai bertarung. Semua itu menjadi catatan klinis di kepalanya. Namun ada harga yang tidak tercatat di arsip, rasa terputus. Seorang dokter terbiasa menyentuh nadi pasien, mendengar napas, melihat mata. Di pengasingan, ia kehilangan kontak itu. Ia kehilangan data lapangan yang paling nyata, tubuh rakyatnya sendiri. Ia harus mengganti itu dengan surat berita, kabar yang datang terlambat. Dan bagi orang yang terbiasa bekerja cepat, keterlambatan itu seperti menunggu ambulans yang tidak kunjung tiba. Tetapi justru dalam keterlambatan itu, ia belajar satu hal. Gerakan tidak boleh bergantung pada satu orang. Jika satu dokter dibuang, harus ada dokter-dokter lain yang meneruskan diagnosis. Jika satu suara dibungkam, harus ada suara lain yang mengulang dengan variasi. Kolonialisme bisa membuang tubuh, tetapi tidak bisa membuang kebutuhan orang untuk menjelaskan penderitaannya. Ketika akhirnya ia kembali ke Hindia, setelah masa pengasingan itu, ia kembali bukan sebagai dokter yang sudah kapok. Ia kembali sebagai orang yang sudah merasakan langsung bagaimana kekuasaan bekerja ketika terancam. Ia kembali dengan bekas luka politik, dan bekas luka itu membuatnya lebih peka, lebih tajam, sekaligus lebih sulit dikendalikan. Namun bahkan sebelum kepulangannya, satu hal sudah terjadi. Profesi dokter dalam diri Tjipto telah berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar alat untuk menyembuhkan individu. Ia menjadi bahasa, menjadi cara menjelaskan dunia, menjadi senjata yang tidak berbunyi tetapi menusuk. Di klinik, seorang dokter kadang harus memberi kabar buruk. Ia harus mengatakan bahwa penyakitnya serius, bahwa terapi akan panjang, bahwa obatnya pahit, bahwa pasien harus mengubah kebiasaan hidup. Banyak pasien tidak suka mendengar itu. Mereka ingin kabar baik. Mereka ingin obat cepat. Pemerintah kolonial pun begitu. Mereka ingin kritik yang sopan, yang bisa ditampung dalam laporan, yang tidak mengubah struktur. Tjipto memberi kabar buruk. Penyakitnya ada di struktur. Terapi harus menyentuh kekuasaan. Dan itu membuatnya berkali-kali menjadi pasien yang dipaksa menelan resep kolonial.
Pengasingan 1913 adalah harga pertama yang besar. Ia seperti peringatan keras, batas toleransi sudah ditetapkan, tetapi bagi Tijipto, peringatan itu tidak mematikan keyakinan. Ia hanya mengubah cara bergerak. Seorang dokter yang pernah menghadapi wabah tahu, ketika satu jalur penularan ditutup, penyakit mencari jalur lain. Begitu pula ide. Ia mencari celah. Ia menyebar lewat jaringan baru, lewat generasi baru, lewat bentuk-bentuk organisasi yang mungkin lebih hati-hati, mungkin lebih cerdik, namun membawa benih yang sama. Dan benih itu sederhana, tapi mematikan bagi kolonialisme. Kesetaraan bukan hadiah. Ia adalah hak. Jika hak itu ditolak, maka penolakan itu sendiri adalah gejala. Gejala dari penyakit kekuasaan yang takut kehilangan kendali. Di Hindia, mesin kolonial terus berputar. Perkebunan tetap butuh tenaga. Pajak tetap ditarik. Klasifikasi penduduk tetap dipakai. Tetapi di bawah permukaan, sesuatu sudah berubah. Ada generasi yang sudah melihat bahwa dokter bisa menjadi politikus tanpa kehilangan etika kemanusiaannya. Ada generasi yang melihat bahwa jas putih tidak harus menjadi simbol kepatuhan. Ia bisa menjadi simbol keberanian untuk menyebut penyebab. Tijipto, dengan segala konsekuensi yang menempel pada namanya, telah menunjukkan satu hal yang sulit diterima oleh kekuasaan, bahwa orang yang paling berbahaya bukan selalu yang paling keras berteriak, melainkan yang paling mampu menjelaskan penderitaan dengan bahasa yang masuk akal, dan karena itu, membuat orang lain berhenti menyalahkan nasib. Di atas meja praktik, resep ditulis dengan tinta. Di atas meja pemerintah, keputusan ditulis dengan stempel. Dua jenis tulisan, dua jenis kekuasaan, dan sejak 1912, 1913, Cipto Manggoeng Kwesoemo hidup di antara keduanya, seperti dokter yang tahu, obat yang benar sering terasa pahit, tetapi penyakit yang dibiarkan akan membunuh pelan-pelan. Ketika ia kembali menginjak tanah Hindia, yang pertama menyambut, bukanlah tepuk tangan, melainkan tatapan. Tatapan aparat, tatapan pejabat, tatapan orang-orang yang tahu namanya sudah masuk map, sudah punya nomor, sudah punya riwayat. Di pelabuhan, udara asin menempel di kulit, panas tropis seperti selimut basah, dan di balik hiruk-pikuk kuli, angkut serta teriakan pedagang, ada ketenangan yang dibuat-buat, ketenangan orang yang baru pulang dari pembuangan, dan paham bahwa rumah pun bisa menjadi ruang pengawasan. Ia kembali sebagai dokter, ya, tetapi bukan dokter yang sama. Ada sesuatu yang berubah pada cara ia memegang stetoskop, pada cara ia menatap pasien, pada cara ia menimbang kata-kata. Di Belanda ia belajar bahwa kekuasaan modern tidak selalu memakai cambuk. Ia memakai arsip, ia memakai prosedur, ia memakai bahasa yang tampak netral padahal tajam. Dan begitu ia kembali, ia merasakan bahasa itu menempel di sekelilingnya. Izin praktik, penempatan kerja, surat menyurat, laporan, inspeksi. Semua bisa menjadi jarum suntik, bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk melumpuhkan. Tahun-tahun setelah 1913 bukan masa yang tenang. Dunia bergerak cepat. Perang Dunia I meletus di Eropa, dan meski Hindia Belanda tidak menjadi medan tempur langsung, getarannya terasa sampai ke sini. Harga barang naik, jalur perdagangan terganggu, kecemasan menyebar seperti demam yang tidak jelas sumbernya. Pemerintah kolonial yang biasanya percaya diri menjadi lebih sensitif, lebih mudah curiga, lebih cepat menutup ruang. Dalam situasi seperti itu, orang seperti Tijipto yang sudah terbukti berani mempermalukan moral kolonial bukan sekadar pengganggu. Ia dianggap pembawa infeksi. Ia tidak lagi punya kemewahan untuk bergerak terang-terangan seperti masa Indische-Partij. Setiap langkah bisa dicatat, setiap pertemuan bisa ditafsirkan, setiap tulisan bisa dipotong, dipelintir, dijadikan bukti. Tetapi ia juga bukan tipe yang bisa diam. Ia seperti dokter yang melihat pasien sekarat. Kalau ia menunggu waktu yang tepat, pasien keburu mati. Maka ia memilih jalan yang lebih rumit. Bekerja di sela-sela, menyusup lewat kerja sosial,
lewat jaringan intelektual, lewat kritik yang kadang disamarkan sebagai laporan kesehatan, kadang sebagai keluhan profesional, kadang sebagai sindiran yang terlalu cerdas untuk ditangkap cepat, namun tetap terasa menyakitkan. Di ruang praktik, ia kembali bertemu wajah-wajah yang sama, buruh perkebunan dengan punggung patah oleh kerja, anak-anak dengan perut buncit karena kurang gizi, ibu-ibu yang tubuhnya kurus, seperti kain yang terlalu sering dicuci, batuk yang tidak selesai-selesai, malaria yang datang seperti tamu tak diundang setiap musim hujan. Ia tahu obatnya, kina, perawatan, istirahat, makanan lebih baik, sanitasi. Tetapi ia juga tahu batas obat. Ia bisa menurunkan demam, tapi tidak bisa menurunkan pajak. Ia bisa membersihkan luka, tapi tidak bisa membersihkan sistem kerja paksa yang membuat luka itu muncul lagi. Ia bisa memberi resep, tapi tidak bisa memberi tanah. Dan disitulah ia terus mengulang bahasa klinisnya, diagnosis, etiologi, terapi, ke ruang yang lebih luas. Ia bicara tentang penyakit yang tidak terlihat di mikroskop, kemiskinan struktural, diskriminasi hukum, pendidikan yang dibatasi, kesempatan kerja yang disaring lewat kategori ras. Ia bicara seperti dokter yang menolak menyalahkan pasien karena sakit. Kalau seorang anak cacingan, salahnya bukan pada anak itu. Kalau seorang buruh batuk darah, salahnya bukan pada batuknya. Ada lingkungan, ada pola makan, ada tempat tinggal, ada jam kerja, ada upah, ada kebijakan, ada kekuasaan. Pemerintah kolonial paham betul bahaya cara bicara seperti itu, karena ia memindahkan rasa bersalah dari individu ke struktur. Dan ketika orang mulai melihat struktur, mereka mulai bertanya, siapa yang menyusun struktur itu? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang memegang kunci? Maka pengawasan menjadi bagian dari hidupnya, seperti penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikelola. Ada orang-orang yang muncul di rapat-rapat, duduk di belakang, tidak banyak bicara, tetapi telinganya bekerja. Ada surat-surat yang terlambat sampai. Ada pertemuan yang tiba-tiba dibatalkan karena izin belum turun. Ada teman yang mendadak menjaga jarak, bukan karena tidak setia, melainkan karena takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut anaknya dikeluarkan dari sekolah, takut izin usahanya dicabut. Kolonialisme tidak selalu memukul, ia sering cukup membuat orang takut dipukul. Jipto melihat ketakutan itu seperti gejala. Gejala dari tubuh sosial yang dipaksa hidup dalam posisi membungkuk terlalu lama. Dan ia tahu, tubuh yang terlalu lama membungkuk akan lupa rasanya berdiri tegak. Ia ingin mengingatkan, ia ingin melatih otot-otot itu kembali. Tetapi latihan selalu menyakitkan. Pada dekade 1920-an, lanskap pergerakan berubah. Organisasi tumbuh, pecah, bergabung, berganti nama, berganti strategi. Sarekat Islam menjadi kekuatan massa yang besar, lalu mengalami friksi internal. Komunisme muncul sebagai bahasa baru yang menawarkan penjelasan tajam tentang kelas dan eksploitasi, lalu memancing represi yang lebih keras. Di kota-kota, buruh mulai mengenal mogok. Di desa-desa, keluhan tentang pajak dan kerja paksa tidak pernah benar-benar hilang. Pemerintah kolonial merespons dengan dua tangan. Satu tangan memberi sedikit ruang, sekolah, perbaikan administrasi, retorika, kemajuan. Tangan lain menyiapkan borgol. Jipto, yang sejak awal tidak nyaman dengan gerakan yang terlalu elitis, juga tidak sepenuhnya cocok dengan disiplin partai yang kaku. Ia adalah dokter. Ia percaya pada bukti, pada observasi, pada kenyataan lapangan yang sering lebih rumit daripada teori. Ia bisa bersimpati pada kemarahan buruh, tetapi ia juga tahu kemarahan tanpa strategi bisa menjadi demam tinggi yang membakar tubuh sendiri. Ia bisa menghargai organisasi yang rapi, tetapi ia alergi pada kepatuhan buta. Ia selalu kembali pada satu kebiasaan, memeriksa, menguji, menanyakan sebab, menolak jawaban yang terlalu mudah. Itulah yang membuatnya sulit dipakai oleh siapapun dan sekaligus sulit dibungkam sepenuhnya. Ia tidak bisa dijinakan dengan jabatan karena ia sudah pernah kehilangan semuanya.
Ia tidak bisa ditakut-takuti dengan ancaman kecil karena ia sudah pernah dibuang jauh. Tetapi ia juga tidak kebal. Tubuhnya menua. Kesehatannya tidak selalu baik. Dan tekanan psikologis, hidup dalam pengawasan, hidup dengan kemungkinan ditangkap kapan saja, itu menggerogoti seperti penyakit yang pelan. Di tengah semua itu, ia tetap menulis, tetap berbicara, tetap menjadi rujukan moral bagi banyak orang muda. Ada yang datang kepadanya bukan untuk meminta strategi politik, melainkan untuk meminta keberanian, karena keberanian itu menular. Seperti vaksin, satu orang berani bisa membuat orang lain merasa, mungkin aku juga bisa. Pemerintah kolonial membaca situasi dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak selalu paham isi gagasan, tetapi mereka paham efeknya. Mereka paham bahwa Cipto adalah semacam katalis. Ia mempercepat reaksi. Ia membuat orang yang tadinya hanya mengeluh menjadi orang yang mulai menyusun kalimat. Dan kalimat, di negeri jajahan, bisa lebih berbahaya daripada senjata, karena kalimat bisa menyatukan orang yang tidak saling kenal. Maka ketika gelombang represi menguat, setelah berbagai gejolak pada pertengahan 1920-an, ketika pemerintah semakin yakin bahwa ketertiban harus dijaga dengan cara apapun, nama Cipto kembali naik ke permukaan daftar orang-orang yang harus diatur. Di mata mereka, ia bukan sekadar individu. Ia adalah sumber pengaruh, sumber ketidakpatuhan. Dan kolonialisme punya cara medis sendiri untuk menangani sumber infeksi. Isolasi. Tahun 1927, keputusan itu datang seperti vonis yang ditulis dengan tinta dingin. Pembuangan ke Banda Neira. Tidak ada pengadilan yang dramatis, tidak ada panggung besar. Hanya surat keputusan, stempel, tanda tangan. Resep kolonial yang sama. Jauhkan pasien dari masyarakat, putuskan jaringan, biarkan ia melemah dalam kesepian. Banda Neira. Nama yang terdengar indah, seperti kartu pos. Pulau kecil di Kepulauan Banda, laut biru, langit cerah, pala dan fuli yang harum. Tetapi bagi orang buangan, keindahan itu bisa menjadi ironi yang kejam. Karena pembuangan bukan tentang pemandangan, ia tentang jarak. Jarak dari pusat politik, jarak dari percetakan, jarak dari rapat, jarak dari orang-orang yang bisa meneruskan suaramu. Perjalanan ke sana sendiri adalah semacam ritual pemutusan. Kapal bergerak meninggalkan Jawa, meninggalkan kota-kota yang ramai, menuju timur yang lebih sepi. Hari-hari di laut memanjang. Angin asin mengeringkan bibir. Malam di dek kapal membawa bintang-bintang yang tampak lebih dekat, tetapi juga membawa rasa bahwa dunia yang kau kenal sedang menjauh. Dan ketika akhirnya pulau itu muncul, hijau di tengah biru, dengan gunung yang berdiri seperti punggung raksasa, kau tahu, ini bukan liburan. Ini penjara tanpa tembok. Di Banda, waktu berjalan dengan ritme lain. Pagi datang dengan cahaya yang tajam, memantul dari permukaan laut. Siang panas, tetapi angin laut kadang memberi jeda. Sore membawa warna jingga yang cantik, dan malam turun cepat, membawa suara ombak yang konstan, seperti detak jantung pulau. Suara itu bisa menenangkan, bisa juga menyiksa, karena ia mengingatkan bahwa dunia terus bergerak, sementara kau dipaksa diam. Cipto, dokter yang terbiasa dengan keramaian pasien, kini harus hidup dengan ruang yang lebih sempit. Ia tetap bisa membantu orang, karena di tempat seperti Banda, dokter selalu dibutuhkan, tetapi skala hidupnya berubah drastis. Dari panggung besar menjadi kamar kecil, dari rapat-rapat menjadi percakapan terbatas, dari tulisan yang menyebar, menjadi surat-surat yang mungkin disensor, mungkin terlambat, mungkin tidak sampai. Namun isolasi punya efek yang tidak selalu diprediksi oleh mereka yang mengirim. Pemerintah kolonial berharap ia menghilang dari ingatan publik, tetapi pembuangan sering bekerja sebaliknya. Ia mengubah manusia menjadi simbol, karena orang yang dibuang menjadi bukti hidup bahwa kata-kata bisa membuat pemerintah takut. Dan kalau pemerintah takut pada kata-kata, berarti kata-kata itu punya kekuatan. Di Banda, ia bertemu jenis kesunyian yang memaksa orang berdialog dengan dirinya sendiri. Ia punya waktu untuk mengingat kembali semua yang ia lihat sejak Stovia. Hierarki rasial di rumah sakit, pasien-pasien miskin yang tidak pernah benar-benar sembuh,
karena kembali ke lingkungan yang sama, organisasi-organisasi yang lahir dan patah, teman-teman yang dipenjara, tulisan-tulisan yang dilarang. Ia bisa menimbang ulang strategi. Ia bisa memikirkan generasi baru yang mulai muncul, orang-orang muda yang mungkin tidak mengalami 1913, tetapi hidup dalam bayang-bayangnya. Dan di sana, di pulau rempah yang dulu menjadi alasan bangsa-bangsa Eropa, datang dengan kapal dan meriam, ia melihat sejarah seperti anatomi, lapisan demi lapisan. Banda pernah menjadi pusat dunia karena pala. Pala yang kecil, harum, mahal. Pala yang membuat orang Eropa rela berlayar berbulan-bulan, rela membunuh, rela memonopoli. Banda menyimpan memori kekerasan kolonial yang tua, jauh sebelum Tijipto lahir. Dan kini, Banda menjadi tempat pembuangan tokoh pergerakan. Seolah-olah, pulau itu ditakdirkan menjadi ruang di mana kolonialisme menunjukkan wajah aslinya. Kekuasaan yang dibangun di atas kontrol, monopoli, dan pengusiran. Sebagai dokter, ia tidak bisa tidak melihat paralel itu. Monopoli rempah dulu adalah penyakit ekonomi politik. Segelintir orang menguasai sumber daya, mayoritas dipaksa tunduk. Pembuangan politik adalah monopoli suara. Segelintir orang menguasai ruang bicara, yang lain disingkirkan. Polanya sama, hanya alatnya yang berubah. Hari-hari di Banda juga memperlihatkan sesuatu yang sering tidak terlihat dari pusat. Bagaimana negara kolonial bekerja di pinggiran. Di tempat jauh, aturan bisa lebih kasar, lebih langsung. Pejabat lokal punya kuasa besar. Informasi bergerak lambat. Orang-orang hidup dengan keterbatasan. Dan dalam keterbatasan itu, solidaritas bisa tumbuh dengan cara yang unik. Orang buangan sering saling mengenal, saling membantu, saling bertukar kabar. Mereka membentuk semacam komunitas kecil yang hidup dari percakapan, dari buku, dari ingatan. Cipto bukan satu-satunya yang pernah merasakan pembuangan. Banda Neira kelak dikenal sebagai tempat pembuangan tokoh-tokoh lain. Dan meski waktu mereka tidak selalu persis bersamaan, aura tempat itu terbentuk dari lapisan-lapisan kisah. Orang-orang yang dipisahkan dari pusat karena dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan dekat. Dalam aura itu, Cipto menjadi semacam senior, bukan karena ia paling tua saja, tetapi karena ia sudah lama membayar harga. Di sana, ia tetap dokter. Ia tetap memeriksa, meraba, mendengar, memberi obat. Ia tetap berhadapan dengan penyakit tropis yang tidak romantis, malaria yang menggigilkan tulang, disentri yang menguras tubuh, infeksi kulit yang menyebar cepat di iklim lembab, luka yang sulit sembuh karena gizi buruk. Ia tetap harus merebus alat, menjaga kebersihan, mengatur dosis. Rutinitas medis itu memberi struktur pada hari-harinya, seperti jangkar. Tetapi di balik rutinitas itu, ada rasa pahit. Ia tahu bahwa setiap pasien yang ia sembuhkan di Banda adalah satu pasien yang tidak ia sembuhkan di Jawa. Setiap hari yang ia habiskan di pulau kecil itu adalah hari yang hilang dari pergerakan yang sedang berubah cepat. Ia seperti dokter yang dipaksa bekerja di klinik terpencil, sementara wabah sedang menyebar di kota besar. Dan justru karena ia dokter, ia paham satu hal yang sering dilupakan politisi. Tubuh punya batas. Semangat bisa menyala, tetapi tubuh bisa lelah. Pembuangan bukan hanya memotong jaringan, ia menguras energi. Ia membuat orang tua lebih cepat tua. Ia membuat penyakit kecil menjadi besar karena akses terbatas, karena stres, karena kesepian. Pemerintah kolonial mungkin tidak perlu membunuh. Cukup menunggu tubuh bekerja sesuai hukum biologinya. Namun Cipto juga bukan orang yang menyerah pada biologi begitu saja. Ia terbiasa melawan kematian di ruang praktik. Ia tahu kadang pasien yang tampak lemah bisa bertahan kalau ada kemauan, kalau ada perawatan, kalau ada harapan. Maka ia merawat harapannya sendiri dengan cara yang ia bisa. Membaca, menulis, berdiskusi, menjaga hubungan lewat surat, mengikuti kabar pergerakan sejauh yang mungkin. Setiap surat yang datang adalah seperti hasil laboratorium dari jauh. Tidak lengkap, kadang terlambat,
tetapi cukup untuk membuatnya tetap merasa terhubung. Kabar-kabar itu tidak selalu baik. Represi meningkat. Pemerintah kolonial semakin lihai. Mereka belajar dari pengalaman. Mereka tahu bahwa memenjarakan tokoh bisa membuatnya martir. Maka mereka memilih cara yang lebih administratif. Pembatasan, pelarangan rapat, pengawasan pers, pembuangan tanpa pengadilan. Mereka membuat politik menjadi ruang yang penuh ranjau prosedural. Dan di tengah itu, generasi baru nasionalis mulai mencari bentuk yang lebih terorganisir, lebih disiplin, lebih modern. Mereka belajar berbicara dalam bahasa bangsa, bukan hanya golongan. Mereka mulai membayangkan Indonesia sebagai satu tubuh besar, bukan sekadar kumpulan pulau dan suku. Cipto, dari Banda, melihat perubahan itu dengan campuran rasa bangga dan cemas. Bangga karena benih yang dulu ia tanam, kesetaraan, keberanian menyebut struktur, tumbuh dalam bentuk baru. Cemas karena ia tahu setiap bentuk baru akan memancing reaksi baru. Kolonialisme, seperti bakteri yang kebal antibiotik, bisa beradaptasi. Ia bisa menemukan cara baru untuk bertahan. Dan disinilah paradoks pembuangan bekerja paling kuat. Semakin jauh ia dipindahkan, semakin jelas ia terlihat. Di Jawa, ia bisa saja menjadi satu suara di antara banyak suara. Di Banda, ia menjadi legenda yang hidup. Orang-orang menyebut namanya dengan nada tertentu. Cipto dibuang. Kalimat itu sederhana, tetapi efeknya besar. Ia seperti diagnosis singkat yang membuat orang mengerti tingkat keparahan penyakit kolonial. Kalau seorang dokter, orang yang seharusnya netral, ilmiah, melayani, bisa dibuang hanya karena bicara, berarti masalahnya bukan pada dokter itu. Masalahnya pada sistem yang tidak tahan diperiksa. Pemerintah kolonial mungkin berharap pembuangan membuatnya dilupakan, tetapi ingatan publik sering bekerja dengan logika yang berbeda. Orang justru mengingat yang dilarang. Orang justru penasaran pada yang disembunyikan. Dan nama yang dibuang sering menjadi semacam kata sandi. Tanda bahwa ada kebenaran yang tidak boleh diucapkan keras-keras. Di Banda, ia juga melihat bagaimana kolonialisme memproduksi ketertiban dengan cara yang tampak rapi. Ada jam-jam tertentu, ada aturan-aturan kecil, ada batas-batas yang tidak tertulis tetapi terasa. Orang buangan tahu kapan boleh berjalan, kapan sebaiknya tidak terlihat terlalu ramai, kapan surat bisa dikirim, kapan harus menunggu. Hidup menjadi serangkaian penyesuaian. Seperti pasien yang harus minum obat pada jam tertentu, makan dengan pantangan tertentu, tidur dengan aturan tertentu. Bedanya, pasien minum obat untuk sembuh. Orang buangan mengikuti aturan untuk bertahan. Dan bertahan, bagi Tijipto, bukan sekadar hidup. Bertahan adalah tetap waras, tetap tajam, tetap mampu melihat bahwa pembuangan adalah alat, bukan takdir. Ia menolak membiarkan pulau itu menjadi kuburan gagasan. Ia menjadikannya ruang kontemplasi yang keras, ruang di mana ia bisa menguatkan diagnosisnya. Bahwa penyakit utama Hindia bukan kurangnya dokter, bukan kurangnya sekolah, bukan kurangnya jalan raya. Penyakit utamanya adalah ketidaksetaraan yang dilembagakan. Kadang, dalam malam yang sunyi, ketika angin laut masuk lewat celah jendela dan lampu minyak membuat bayangan bergerak di dinding, ia mungkin mengingat kembali ruang-ruang rapat di Batavia. Suara debat, bau tinta koran, panasnya polemik. Semua itu kini jauh. Tetapi justru karena jauh, ia bisa melihatnya seperti peta. Ia bisa melihat garis-garis besar yang dulu tertutup oleh detail harian. Ia bisa melihat bahwa pergerakan bukan hanya soal organisasi mana yang menang, siapa yang paling populer, siapa yang paling keras. Pergerakan adalah soal perubahan cara orang memandang dirinya sendiri. Dari subjek menjadi warga, dari inlander menjadi manusia yang setara. Dan perubahan cara pandang itu, sekali terjadi, sulit dibalikkan. Pemerintah bisa membuang orang, tetapi tidak bisa membuang pengalaman kolektif bahwa seorang dokter pernah berdiri dan berkata, penyakitnya ada di struktur. Pemerintah bisa menutup surat kabar, tetapi tidak bisa menutup percakapan di warung, di pasar, di asrama. Pemerintah bisa mengawasi rapat, tetapi tidak bisa mengawasi mimpi.
Pembuangan 1927 juga mengajarkan sesuatu yang pahit tentang harga. Harga bukan hanya kebebasan pribadi. Harga adalah waktu, tahun-tahun yang hilang, tahun-tahun ketika generasi baru tumbuh tanpa kehadirannya langsung, tahun-tahun ketika ia tidak bisa berada di tengah perdebatan, tidak bisa membimbing, tidak bisa mengoreksi arah. Ia hanya bisa mengirim sinyal dari jauh, dan sinyal dari jauh sering terdistorsi. Tetapi justru, karena ia tidak bisa mengendalikan, ia dipaksa percaya. Percaya bahwa gagasan yang benar akan menemukan jalannya. Seperti dokter yang memberi terapi lalu harus menunggu tubuh pasien bekerja. Dokter tidak bisa memaksa sel-sel sembuh lebih cepat. Ia hanya bisa menciptakan kondisi. Ia hanya bisa mengurangi hambatan. Ia hanya bisa berharap. Di Banda, ia menjadi semacam pengingat hidup bahwa kolonialisme tidak pernah benar-benar etis ketika berhadapan dengan tuntutan kesetaraan. Politik etis bisa membangun sekolah, tetapi ketika lulusan sekolah itu menuntut hak, jawabannya adalah pembuangan. Politik etis bisa memuji kemajuan, tetapi ketika kemajuan itu berubah menjadi politik, jawabannya adalah stempel dan surat keputusan. Di atas kertas, kolonialisme bisa tampak seperti administrasi modern. Di lapangan, ia tetap kekuasaan yang takut, dan ketakutan itu bagi Tjipto adalah tanda vital yang penting. Dalam kedokteran, ketika tubuh bereaksi keras terhadap sesuatu, itu berarti ada ancaman yang dianggap serius. Demam tinggi adalah reaksi, peradangan adalah reaksi, represi adalah reaksi. Kalau pemerintah bereaksi dengan pembuangan, berarti mereka menganggap gagasan itu berbahaya. Dan kalau gagasan itu berbahaya bagi penjajah, mungkin ia justru sehat bagi yang dijajah. Tahun-tahun berlalu, musim berganti, angin timur, angin barat, laut kadang tenang, kadang ganas. Di pulau kecil itu, hidup berjalan dengan kesederhanaan yang memaksa orang menghitung hari bukan dengan kalender politik, melainkan dengan rutinitas. Pasien datang, obat habis, kapal pasokan terlambat, kabar dari Jawa datang seperti botol yang terdampar. Dan di tengah kesederhanaan itu, Tjipto tetap menjadi Tjipto. Dokter yang tidak bisa berhenti mendiagnosis, bahkan ketika pasiennya adalah sebuah sistem yang terlalu besar untuk dibaringkan di ranjang periksa. Pemerintah kolonial mungkin mengira mereka telah menemukan terapi yang manjur. Isolasi panjang, jauh dari pusat, sampai pengaruhnya menguap. Tetapi pengaruh tidak selalu bekerja seperti suara yang harus didengar langsung. Pengaruh bisa bekerja seperti contoh, seperti cerita yang diceritakan ulang, seperti nama yang disebut dengan hormat dan marah sekaligus, seperti luka yang menjadi tanda, dan tanda itu menempel pada generasi berikutnya. Mereka mungkin tidak pernah bertemu Tjipto. Mereka mungkin hanya tahu garis besarnya. Dokter, pendiri partai, dibuang, tidak menyerah. Tetapi kadang garis besar cukup untuk menyalakan sesuatu di dada orang muda. Cukup untuk membuat mereka berpikir, kalau seorang dokter saja rela kehilangan praktiknya demi menyebut penyebab, apa alasan kita untuk diam? Di Banda Neira, jauh dari gedung-gedung pemerintahan, jauh dari ruang sidang, jauh dari percetakan, Tjipto Mangoenkoe Soemo menjalani bentuk perlawanan yang paling sunyi, bertahan sebagai diri sendiri, tidak berubah menjadi orang yang jinak, tidak berubah menjadi orang yang menyesal. Ia mungkin lelah, mungkin sakit, mungkin kesepian, tetapi ia tidak menyerahkan diagnosisnya kepada mereka yang menulis surat keputusan. Dan disitulah pembuangan gagal menjadi obat bagi kolonialisme. Karena kolonialisme ingin menyembuhkan dirinya dari ancaman dengan cara memotong satu organ. Tetapi tubuh pergerakan sudah belajar membentuk jaringan baru. Sudah belajar bahwa satu orang bisa dibuang, tetapi gagasan bisa menyebar. Sudah belajar bahwa resep kolonial, stempel, surat keputusan, pembuangan hanya mengobati gejala ketakutan, bukan menyembuhkan penyakit ketidakadilan. Di pulau rempah itu, di antara bau pala yang kadang terbawa angin, di antara ombak yang tidak pernah berhenti, Tjipto menjadi semacam catatan klinis yang hidup. Bukti bahwa ketika obat medis tidak cukup,
seorang dokter bisa berubah menjadi terapi sosial, dan bahwa terapi sosial itu, di bawah kolonialisme, selalu dibayar dengan mahal. Lalu dunia, yang selama ini bergerak seperti jam besar di dinding ruang tunggu, kadang terdengar, kadang tidak, mendadak berderak keras. Tahun 1930-an datang membawa bunyi lain, bunyi krisis ekonomi, bunyi harga yang jatuh, bunyi orang-orang yang biasanya tenang mendadak gelisah. Di Hindia Belanda, krisis itu terasa di pasar dan di pelabuhan, di gudang-gudang gula yang menumpuk, di perkebunan yang mengurangi tenaga kerja, di kampung-kampung yang makin rapat oleh orang yang pulang tanpa upah. Dan ketika perut lapar, penyakit selalu punya jalan masuk. Tubuh yang kurang makan lebih mudah demam, anak yang kurang gizi lebih mudah batuk, ibu yang lelah lebih mudah jatuh pingsan. Di Banda Neira, krisis itu tidak datang sebagai angka-angka di koran, melainkan sebagai keterlambatan kapal, sebagai obat yang makin sulit didapat, sebagai kain kasa yang harus dihemat, sebagai botol-botol kecil yang dipakai ulang lebih lama dari seharusnya. Seorang dokter di pulau kecil belajar satu hal yang tidak diajarkan di ruang kuliah. Ilmu kedokteran bukan hanya soal pengetahuan, tetapi soal logistik. Soal apakah kina datang tepat waktu. Soal apakah sabun ada. Soal apakah air bersih cukup. Soal apakah pasien bisa membeli makanan yang disarankan dokter. Dan di bawah kolonialisme, logistik pun punya hierarki. Pusat lebih dulu, pinggiran belakangan, orang Eropa lebih dulu, pribumi belakangan. Cipto hidup di tengah keterbatasan itu dengan kebiasaan lama, mencatat gejala, menimbang sebab, mencari jalan keluar yang paling masuk akal. Ia bukan tipe yang mengutuk nasib sambil menunggu. Ia bekerja, ia memeriksa, ia meraba nadi, ia mendengar napas, ia menatap mata pasien yang kadang lebih jujur daripada mulutnya, mata yang berkata, "Aku lelah, aku takut, aku tidak punya pilihan." Ia memberi resep, tetapi ia juga tahu resep itu sering seperti surat kecil yang dilempar ke laut. Bisa sampai, bisa tidak. Karena obat mungkin tidak ada. Karena pasien mungkin tidak mampu. Karena penyakitnya bukan hanya bakteri, melainkan kemiskinan yang menahun. Dan di sela-sela itu, ia tetap menerima kabar dari luar pulau, kabar yang datang seperti angin. Tidak selalu jelas dari mana, tetapi terasa dinginnya. Pergerakan di Jawa dan Sumatera berubah bentuk. Pemerintah kolonial, setelah berbagai gejolak, makin piawai menekan tanpa terlihat brutal. Mereka menutup organisasi, membatasi rapat, mengawasi sekolah, mengatur pers. Mereka membuat politik seperti ruang praktik yang pintunya selalu setengah tertutup. Orang boleh masuk, tapi jangan terlalu lama. Boleh bicara, tapi jangan terlalu keras. Boleh berharap, tapi jangan menuntut. Generasi baru muncul dengan gaya baru. Ada yang lebih rapi, lebih terstruktur, lebih berhitung. Ada yang belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Jangan memberi pemerintah alasan mudah untuk memukul. Jangan menulis kalimat yang bisa dipakai sebagai bukti. Jangan berdiri terlalu sendirian. Tetapi ada juga yang justru makin berani, karena melihat bahwa kehati-hatian pun tidak selalu menyelamatkan. Kolonialisme, seperti penyakit oportunistik, menyerang ketika tubuh lemah dan ketika tubuh kuat, hanya caranya berbeda. Cipto, dari Banda, melihat semua itu seperti dokter yang membaca hasil pemeriksaan dari laboratorium jauh. Ia tidak bisa menyentuh pasiennya langsung, pasien bernama masyarakat Hindia, tetapi ia bisa membaca tanda-tandanya. Ia bisa merasakan bahwa kesadaran kebangsaan makin mengental, seperti darah yang mulai menggumpal di luka. Tanda tubuh sedang mencoba menutup robekannya sendiri. Ia juga bisa merasakan bahwa pemerintah kolonial makin tegang, seperti otot yang terus-menerus menahan beban. Suatu saat bisa kram, bisa patah. Di pulau itu, ia menua, menjadi lebih kurus, lebih sering lelah. Tubuhnya, yang dulu dipakai untuk berjalan dari rapat ke rapat, dari klinik ke klinik, kini dipakai untuk bertahan dalam ritme yang monoton. Monoton bukan berarti mudah. Monoton bisa menjadi siksaan halus. Hari-hari yang mirip membuat orang kehilangan penanda waktu.
Dan ketika penanda waktu hilang, yang tersisa adalah kesadaran bahwa hidup sedang dipotong-potong oleh keputusan orang lain. Tetapi ia tetap menjaga satu hal, martabat profesinya. Ia dokter, ia tidak mau menjadi sekadar orang buangan yang hidup dari nostalgia. Ia menolak menjadi patung hidup. Ia bekerja karena kerja adalah cara paling konkret untuk melawan upaya kolonial mematikan pengaruhnya. Mereka ingin ia menjadi sunyi. Ia membuat dirinya berguna. Mereka ingin ia menjadi beban. Ia menjadi penolong. Mereka ingin ia menjadi cerita masa lalu. Ia tetap hadir di masa kini, setidaknya bagi orang-orang Banda yang datang dengan demam, luka, atau keluhan yang tidak bisa mereka jelaskan. Kadang, di tempat seperti itu, dokter juga menjadi semacam imam sekuler. Orang datang bukan hanya untuk obat, tetapi untuk kepastian. Untuk kalimat sederhana, ini bisa sembuh. Ini tidak mematikan. Ini harus diwaspadai. Dan Tejipto, yang sepanjang hidupnya terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat kekuasaan gelisah, kini mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat orang kecil bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Ada ironi di situ. Ia dibuang karena dianggap mengganggu ketertiban. Di Banda, ia justru menjadi salah satu sumber ketertiban yang paling manusiawi. Ketertiban tubuh yang kembali stabil, ketertiban napas yang tidak lagi sesak. Sementara itu, di luar Banda, dunia makin gelap. Eropa bergerak menuju perang lagi. Jepang, yang sejak awal abad ke-20 sudah menunjukkan dirinya sebagai kekuatan baru di Asia, makin agresif. Kabar-kabar tentang perang di Cina, tentang ekspansi, tentang kapal-kapal perang, tentang embargo, menyusup sampai ke Hindia. Pemerintah kolonial mulai bersiap, tetapi persiapan itu juga penuh kecemasan. Hindia Belanda kaya, luas, tetapi rapuh. Terlalu banyak yang harus dijaga. Terlalu banyak titik lemah. Dan ketika sebuah kekuasaan mulai merasa rapuh, ia cenderung makin keras pada yang ada di dalam rumahnya sendiri. Bagi Tejipto, semua itu seperti perubahan cuaca yang bisa dibaca dari tekanan udara. Ia tahu, ketika badai besar datang, pulau kecil seperti Banda akan merasakannya dengan cara yang khas. Pasokan terganggu, komunikasi terputus, rumor berkembang lebih cepat daripada berita. Dan rumor, di masyarakat yang hidup dalam pengawasan, bisa menjadi penyakit tersendiri. Orang takut pada sesuatu yang belum terjadi. Orang menimbun, orang saling curiga, orang mencari kambing hitam. Lalu 1942 datang seperti pintu yang didobrak. Pendudukan Jepang, rezim berganti, bendera berganti, bahasa perintah berganti. Tetapi bagi orang yang sudah lama hidup di bawah kolonialisme, pergantian itu tidak otomatis berarti kebebasan. Ia berarti ketidakpastian yang baru, mesin kekuasaan yang baru, cara-cara baru untuk mengatur tubuh dan pikiran. Di banyak tempat, Jepang datang dengan propaganda Asia untuk Asia, dengan janji pembebasan dari Barat, dengan simbol-simbol yang sengaja dirancang untuk memikat. Tetapi di balik simbol, ada kebutuhan perang yang brutal, tenaga kerja, bahan makanan, disiplin, kepatuhan. Dan disiplin itu sering dipaksakan dengan cara yang lebih langsung, lebih militer, lebih tanpa basa-basi daripada administrasi Belanda yang dingin. Kalau Belanda suka stempel dan surat keputusan, Jepang suka teriakan dan barisan. Dua-duanya bisa sama menakutkan. Hanya bunyinya berbeda. Di Banda Neira, perubahan itu terasa pada wajah-wajah baru yang memegang kuasa, pada aturan-aturan baru, pada rasa bahwa pulau kecil ini kini menjadi bagian dari peta perang yang jauh lebih besar. Orang-orang yang dulu mengawasi Cipto atas nama pemerintah kolonial Belanda mungkin menghilang, diganti oleh aparat baru yang tidak punya memori panjang tentang Indische Partij, tentang 1913, tentang polemik-polemik lama. Tetapi mereka punya memori lain, memori militer, memori perintah, memori bahwa siapapun yang dianggap mengganggu bisa disingkirkan cepat. Bagi Tejipto, yang sudah melewati beberapa fase represi, pergantian rezim itu seperti pergantian jenis penyakit. Gejalanya berbeda, tetapi ancamannya sama. Ruang gerak menyempit. Kata-kata harus lebih hati-hati. Pertemuan harus lebih sunyi. Dan di usia yang sudah tidak muda,
Dengan tubuh yang sudah lama digerus pembuangan, ia tidak lagi punya banyak tenaga untuk berlari dari satu badai ke badai lain. Namun, ada sesuatu yang juga berubah di udara. Harapan. Harapan yang aneh, yang tidak selalu rasional, tetapi terasa. Karena ketika Belanda jatuh, banyak orang di Hindia merasakan bahwa sesuatu yang selama ini tampak abadi, ternyata bisa runtuh. Kekuasaan yang dulu seperti tembok batu ternyata bisa retak. Dan retakan itu, bagi pergerakan, adalah peluang. Bagi rakyat biasa, itu adalah tanda bahwa sejarah tidak selalu berpihak pada yang kuat. Cipto, yang sejak muda sudah menolak mitos Belanda tak terkalahkan, mungkin merasakan kepuasan pahit. Bukan karena ia ingin Jepang menggantikan Belanda. Bukan. Tetapi karena ia melihat bahwa diagnosisnya tentang rapuhnya moral kolonial terbukti, kekuasaan yang berdiri di atas ketidaksetaraan tidak pernah benar-benar stabil. Ia bisa tampak kokoh selama puluhan tahun, tetapi ketika tekanan datang dari luar, ia runtuh cepat. Seperti tubuh yang tampak sehat, tetapi ternyata menyimpan penyakit kronis. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, ia berada dalam posisi yang ganjil. Seorang tokoh besar pergerakan yang terpisah dari pusat pergerakan, seorang dokter yang hidup di pinggiran sejarah, tetapi justru menyaksikan salah satu pergeseran terbesar abad itu. Ia tidak berada di podium. Ia tidak memimpin rapat besar. Ia tidak menulis manifesto yang dibaca ribuan orang. Ia berada di pulau kecil, dengan pasien-pasien yang datang membawa demam dan luka, sementara dunia di luar pulau sedang terbakar. Dan mungkin justru di situ letak tragedinya yang paling sunyi. Ia menghabiskan hidup untuk memperluas ruang bicara, tetapi ia meninggal ketika ruang itu kembali menyempit oleh perang. Ia menghabiskan hidup untuk melawan sistem yang menindas, tetapi ia wafat sebelum melihat negeri itu merdeka. Ia seperti dokter yang merawat pasien bertahun-tahun, melihat tanda-tanda perbaikan, tetapi tidak sempat menyaksikan pasien itu benar-benar bangun dari ranjang. 8 Maret 1943. Tanggal itu tidak datang dengan dentuman meriam. Ia datang seperti hari biasa di pulau tropis, cahaya pagi yang cepat terang, udara yang lembab, suara laut yang tidak pernah berhenti. Tetapi bagi orang-orang yang mengenalnya, hari itu memutus sesuatu. Cipto Manggoen Koe Soemo wafat, seorang dokter yang sepanjang hidupnya menolak menjadi dokter yang aman. Seorang manusia yang berkali-kali dipaksa diam, tetapi selalu menemukan cara untuk tetap terdengar, kadang lewat tulisan, kadang lewat pidato, kadang lewat sekadar keberadaan yang tidak tunduk. Kematian dalam dunia kedokteran adalah batas yang paling tegas. Tidak ada retorika yang bisa menawar. Tidak ada debat yang bisa membatalkan. Tetapi kematian juga punya efek lain. Ia mengubah orang menjadi ingatan. Dan ingatan, kalau bertemu dengan kebutuhan zaman, bisa menjadi tenaga yang besar. Setelah 1943, pergerakan terus bergerak tanpa dirinya. Jepang semakin menekan, lalu perang berakhir, lalu kekosongan kekuasaan membuka jalan bagi proklamasi. Nama-nama baru muncul, strategi baru dipakai, kompromi dan konflik baru terjadi. Tetapi di bawah semua itu, ada lapisan yang lebih tua, lapisan yang dibentuk oleh orang-orang seperti Cipto, keberanian menyebut ketidaksetaraan sebagai penyakit, keberanian menolak bahasa kolonial yang menyamarkan kekerasan sebagai ketertiban, keberanian mengubah profesi yang seharusnya netral menjadi alat moral. Ia tidak selalu mudah dicintai. Orang seperti Tijipto jarang mudah. Ia tajam, ia keras kepala. Ia bisa membuat kawan tidak nyaman karena ia tidak suka basa-basi. Ia bisa membuat lawan marah karena ia tidak takut menyebut sebab. Ia bukan tipe yang pandai merawat hubungan demi kenyamanan. Ia lebih pandai merawat prinsip, meski prinsip itu membuatnya kesepian. Dan kesepian itu, pada akhirnya, menjadi bagian dari biografinya. Pengasingan, pembuangan, jarak. Tetapi justru, karena ia membayar mahal, kata-katanya punya bobot. Dalam masyarakat yang lama diajari untuk menunduk, orang yang berdiri tegak menjadi semacam alat ukur. Seberapa miring ruangan ini, lihat orang itu.
seberapa berat tekanan, lihat berapa lama ia bisa bertahan. Dan Cipto bertahan lama. Tidak karena ia kebal, tetapi karena ia punya alasan yang lebih kuat daripada rasa takut. Ketika Indonesia kemudian mengingatnya sebagai pahlawan nasional, itu bukan sekadar penghargaan administratif, bukan sekadar stempel baru menggantikan stempel lama. Itu adalah pengakuan bahwa ada jenis pengobatan yang tidak bisa diukur dengan termometer atau tensimeter. Pengobatan yang bekerja pada cara orang memandang dirinya sendiri. Pada keberanian untuk berkata, aku bukan objek, aku bukan angka, aku manusia. Di ruang praktik, dokter sering menghadapi pasien yang ingin obat cepat, pil yang langsung menurunkan demam, suntikan yang langsung menghilangkan nyeri. Tetapi penyakit yang paling berbahaya jarang sembuh cepat. Ia butuh terapi panjang. Ia butuh perubahan gaya hidup. Ia butuh disiplin. Ia butuh keberanian menghadapi rasa sakit sementara demi sehat yang lebih permanen. Tijipto memperlakukan kolonialisme seperti itu. Penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan dengan satu pidato, satu organisasi, satu aksi. Ia butuh terapi sosial yang panjang, pahit, melelahkan. Dan ia sendiri menjadi salah satu orang yang meminum obat pahit itu sampai habis. Resep kolonial untuknya dulu jelas. Stempel, surat keputusan, pengasingan, pembuangan. Resep itu dimaksudkan untuk memutus pengaruh. Tetapi sejarah punya cara sendiri membalikkan resep. Pembuangan membuatnya simbol, isolasi membuatnya legenda. Upaya membungkam membuat namanya justru lebih sering disebut, dengan nada yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh pemerintah manapun. Dan ketika orang menyebut namanya, yang terbayang bukan hanya seorang tokoh politik, yang terbayang adalah seorang dokter yang menolak menyembuhkan gejala sambil membiarkan sebabnya tetap hidup. Seorang dokter yang melihat bahwa demam di tubuh pasien sering berasal dari dingin yang diciptakan oleh struktur. Seorang dokter yang, pada akhirnya, memilih jalan yang membuatnya kehilangan ruang praktik besar, tetapi justru memperluas ruang kesadaran. Di Banda Neira, ombak tetap memukul pantai seperti dulu. Pala tetap harum ketika musimnya datang. Langit tetap biru ketika cuaca cerah. Tetapi di antara semua yang tampak abadi itu, ada satu hal yang tidak bisa lagi dihapus, jejak seorang manusia yang pernah dipaksa jauh, namun tetap memancarkan pengaruh. Seperti obat yang bekerja pelan, tidak langsung terasa, tetapi mengubah tubuh dari dalam. Seperti diagnosis yang sekali diucapkan, tidak bisa lagi dilupakan.